Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin handphone lagi, dan di video kali ini saya pengen nge-review sekaligus sharing tentang Samsung Galaxy Z Fold 5. Ini handphone baru Samsung yang udah rilis sekitar sebulan yang lalu. Jadi udah cukup ya sebenarnya untuk nge-review. By the way, untuk sudut pandangan sekarang ini lebih ke orang yang udah cukup familiar dengan handphone lipatnya Samsung, handphone foldnya Samsung. Paling nggak kan saya udah pernah jadiin daily driver si Galaxy Z Fold 3, Z Fold 4, dan sekarang saya lagi pakai Galaxy Z Fold 5 ya. Kayaknya untuk 6 bulan ke depan paling nggak sampai ada S series yang baru saya bakal jadi ini sebagai daily driver. Nah, by the way, untuk Galaxy Z Fold 5 ini adalah handphone yang menurut saya familiar banget. Familiar karena kemiripannya itu banyak banget, mulai dari desain sampai specs itu banyak banget yang mirip. Untuk bahasan pertama saya akan mulai dari segi desainnya. Nah, ini tampilannya si Z Fold 5 bisa saya deskripsikan dengan satu kata aja, yaitu bosen. Beda dengan Galaxy Z Flip 5 yang kelihatan wah dengan cover screen yang baru, Z Fold 5 ini masih tetap dengan desain khasnya ya, yang tebal seperti ini dan punya vibe yang om-om banget sebenarnya. Jadi kalau saya ngelihat Z Fold 5 di keramaian tempat umum tuh ya, jarang banget lihat orang muda yang pakai. Kebanyakan tuh pasti om-om gitu yang pakai. Mungkin 1-2 orang aja yang muda, tapi sisanya ya banyakan om-om gitu. Ini kayak handphone om-om banget. Tapi meskipun desainnya gini-gini aja, Z Fold 5 ini tetap jadi handphone yang bisa menyajikan experience berbeda dari handphone konvensional. Bisa dilipat setengah begini tuh nggak cuma buat gaya-gayaan, tapi juga bisa buat multitasking, bisa buat nonton pas males pegang atau nggak ada stand, serta juga berguna untuk foto. Bisa pas pingin fotoin diri sendiri tapi nggak ada yang megangin, jadi kita bisa buat tripod gitu, bisa juga buat time-lapse, atau bisa juga buat ngambil foto di angle sulit seperti pengambilan di bawah kayak gini. Masih banyak yang nggak tahu kalau di mode lipat seperti sekarang, preview kamera itu bisa dipindah ke bawah supaya lebih gampang untuk melihatnya. Emang nggak cuma buat di Z Fold 5 aja, tapi cukup menunjukkan bahwa handphone lipat itu spesial dan beda dengan handphone konvensional. Nah, cerita utama dari Galaxy Z Fold 5 tahun ini sebenarnya mirip dengan Z Flip 5, yaitu zero gap design alias dia rapat ketika dilipat. Ini emang sukses bikin tampilan dari handphonenya jadi kelihatan lebih sempurna dibandingkan Z Fold 4, serta kelihatan lebih premium. Terus dari segi ketebalan HP ini juga jadi sedikit berkurang, yang mana ini sebenarnya cuma akan berasa banget kalau lagi nggak pakai casing. Sedangkan kalau kita lagi pakai casing, ya sebenarnya mirip-mirip aja. Nah, ngomong-ngomong soal casingnya, saya menilai kalau tahun ini Samsung sebenarnya agak aneh ya. Dalam konteks Galaxy Z Fold 5 ya, casing S Pen yang baru ini sebenarnya oke. Menurut saya cakep karena dia bisa bikin S Pen jadi kelihatan lebih tipis, lebih kecil, sehingga pas dipegang, dikantongin itu jadi nyaman. Cuma di saat yang bersamaan ya, saya juga agak menyayangkan karena varian casing favorit saya di Galaxy Z Fold 4 ya, yang ini itu sekarang nggak ada. Jadi kan ini adalah S Pen case ya, walaupun S Pen-nya tuh gede banget di belakang. Tapi kalau saya lagi nggak butuh, ini bisa dicopot, digantiin sama kickstand ya. Kickstand-nya ini dari pengalaman saya sangat amat berguna, misalnya dalam kayak penerbangan gitu, saya lagi pengen nonton, cuma lagi pegel megangin, ya saya tinggal buka, ditaruh, beres gitu buat dipakai nonton. Ini menurut saya enak banget dan sangat disayangkan dihilangkan gitu tahun ini, yang bisa diganti-ganti kayak sekarang. Jadi semoga di rilisan berikutnya bisa diperbaiki, entah dari segi case atau kalau bisa pennya dimasukin aja sekalian ke handphone, jadi nggak usah pusing-pusing lagi mikirin bagian belakang casing seperti yang sekarang. Lanjut, kita ngomongin soal specs ya. Di Samsung Galaxy Z Fold 5 di sini ada perubahan dari segi chipset, yang mana dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang kencang banget, RAM-nya 12GB serta kapasitas penyimpanan mulai dari 256 sampai 1 TB yang gede banget. Baterai masih di 4400, kayak masih butuh waktu ya, bisa sampai tebus 5000 dalam form factor handphone lipat seperti ini. Begitu juga dengan chargernya yang maksimal hanya di 25 watt aja. Dengan deretan specs yang familiar kayak tadi, ya experience dari segi pemakaiannya juga menurut saya menjadi sangat familiar, tapi tetap lebih baik. Lebih baik dalam artian lebih cepat, lebih mulus untuk pemakaian dengan intensitas yang macam-macam. Dari ringan sampai intensif sekalipun, itu nggak masalah. Tambah lagi, dari segi software, Samsung sangat baik ya di Z Fold series dari dulu, dan bisa memberikan experience yang kayak pakai tablet. Makanya di review-review saya sebelumnya tentang Z Fold series, saya selalu bilang kalau ini adalah handphone 2-in-1 ya, bisa jadi tablet juga.
Layar luarnya yang punya ukuran lebih kecil dan memanjang ini pun menurut saya juga bukan cuma pajangan doang, tapi sangat mencukupi untuk mengerjakan aktivitas yang memang cukup diselesaikan tanpa kita harus ngebuka handphonenya. Contoh, buat scrolling timeline, cek m-banking, pesan makanan di aplikasi, cek m-banking lagi, belum masuk gitu kan ya. Ya pokoknya aktivitas-aktivitas sederhana lainnya itu sebenarnya udah cukup di handphone ini. Jadi kalau kita mau cek m-banking ya bisa-bisa aja di layar kecil ini. Nah baru deh kalau misal saya pingin ngecek browsing yang lebih lega, mungkin mau nonton atau main game, baru deh kita pakai layar besarnya seperti ini ya, baru saya buka sepenuhnya kalau emang dibutuhkan. Selain dari segi specs dan kualitas visual yang emang udah bagus banget, layar besar begini juga sangat mendukung untuk aktivitas multitasking. Jadi mau buka split screen 3 aplikasi sekaligus itu nggak masalah, bahkan bisa ditambah dengan pop-up views juga. Apalagi Samsung kan juga memungkinkan user untuk ngebuka semua aplikasi yang terinstall lewat mode tersebut, yang mana ini bikin experience-nya jadi berasa lebih smooth. Hanya saja, meskipun Samsung emang udah oke banget dari segi optimasi yang untuk multitasking tadi, ternyata saya menemukan masih ada beberapa aplikasi yang belum berjalan secara maksimal, secara seamless di handphone ini ya. Jadi salah 2 diantaranya itu adalah Twitter atau X dan juga Instagram. Ini ada 2 aplikasi yang cukup penting dan cukup banyak digunakan orang, dan sayangnya ya masih agak sedikit aneh lah di HP ini. Untuk Twitter contohnya ya, kalau saya pakai di sini ya kayak gini aman gitu, timelinenya oke, gambarnya proporsional, gede-gede, pokoknya enak lah. Tapi begitu handphone saya putar ya, tiba-tiba timelinenya menyusut ke tengah ya, jadi mengecil di tengah. Padahal kalau kita lihat tombol-tombol yang di bawah kayak home, search, dan DM-nya itu ada di situ-situ aja gitu, dia tidak ikut mengecil, cuma timelinenya aja yang mengecil. Habis itu buat Instagram, ini menurut saya lebih parah sih, karena dia bahkan sama sekali nggak bisa muter aplikasinya. Nah, menurut saya ini cukup mengganggu, khususnya dalam beberapa kondisi multitasking. Karena ya, misalnya saya lagi multitasking pakai split screen gitu ya, terus saya bikin full screen, dari yang tadi orientasinya udah bener, tiba-tiba dia balik jadi miring lagi. Ini menurut saya agak nggak enak gitu, kurang nyaman. Ini sebenarnya bukan error di Samsung ya sih, saya lihatnya lebih ke developernya aja yang mungkin aplikasinya belum di-optimize untuk orientasi di handphone ini. Jadi ya mungkin akan secepatnya dibenerin gitu ya, coming soon gitu, dan ini menurut saya tetap bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai deal breaker, jadi santai aja. Sedikit tambahan untuk fitur software, di versi yang baru ini Samsung juga menambahkan jumlah recent apps yang bisa nongol di bagian taskbar. Ya, dari yang sebelumnya maksimal cuma 2, sekarang bisa jadi 4, yang bikin tampilan itu semakin tablet banget ya, cuma karena ini adalah fitur yang berbasiskan pada software. Kalau menurut saya tidak menutup kemungkinan bakal diturunkan ke Z Fold 4 nantinya. Meskipun sekarang belum ada, cuma ya itu dia, belum menutup kemungkinan bakal diturunin. Jadi dengan fitur-fitur yang ada tadi, ini sebenarnya bener-bener kayak Samsung pengen menunjukkan profil handphonenya bahwa ini adalah produk untuk seorang power user, untuk mereka yang multitasking banget tapi pingin perangkat yang jauh lebih ringkas dibandingkan tablet dan tetap powerful. Ya ini Z Fold 5. Tambahan kalau dari saya yang suka main game, handphone ini juga sebenarnya enak banget karena selain dia kenceng, Samsung juga memperbesar vapor chamber yang ada. Jadi kalau saya bandingkan dengan Z Fold 4 ya, pas main kayak Ragnarok Origins atau main Honkai Star Rail, ya HP ini memang lebih adem. Anget sih pasti ya masih kerasa, tapi lebih oke kalau saya bandingkan dengan Z Fold 4, ya itu berasa buat saya. Settingannya yang bisa dipakai aman banget, bisa di setel yang tinggi dan performanya masih oke banget untuk main game saya mainin. Jadi walaupun ini bukan handphone yang spesifik untuk main game dan mungkin memang juga bukan handphone yang dibeli orang untuk kemampuan gamingnya, tapi menurut saya tetap bisa diandelin. Kemudian untuk baterainya sendiri, ini juga menurut saya udah oke sekali, padahal kapasitasnya mungkin kelihatan nggak gede ya, masih di bawah 5000. Screen on time-nya bervariasi, cuman saya rata-rata bisa dapat di kisaran 5 jam. Bagus ya sebenarnya mempertimbangkan ukuran layar dalam yang gede dan juga kapasitas baterainya yang belum gede-gede amat. Cuma andai aja Samsung di sini ngasih ya kapasitas yang lebih besar gitu di handphonenya dan tidak hanya bergantung dengan efisiensi dari chipset yang baru, menurut saya sih bakal lebih bagus lagi. So ya semoga di seri kedepannya kapasitas bisa nambah. Jadi kesimpulannya kalau dari segi desain dan performa secara keseluruhan, buat orang yang udah pernah atau masih menggunakan seri Fold sebelumnya, Galaxy Z Fold 5 emang agak membosankan dari segi desain serta fitur karena dia emang nggak banyak menawarkan sesuatu yang baru. Cuma meski begitu tetap aja dari segi performa ini udah termasuk handphone yang
strong, udah kuat banget ya untuk macam-macam aplikasi, buat macam-macam aktivitas, itu nggak masalah. Nggak cuma karena chipset dan spek hardware yang emang baru dan lebih kencang, tapi juga berkat software yang begitu baik dari Samsung. Nah sekarang itu artinya kita tinggal ngomongin soal ini nih, kamera yang ada di Galaxy Z Fold 5. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi specs, angka-angka yang ada, terlihat Samsung kayak tidak melakukan apa-apa di sini ya. Karena deretan itu sama persis dengan Galaxy Z Fold 4 yang pada akhirnya sekali lagi menunjukkan bahwa Samsung menggantungkan hasil pada kemampuan pengolahan gambar si ISP yang ada di Snapdragon baru. Mode foto dia tidak ada yang berbeda secara signifikan, tapi di video sekarang ada kemampuan 8K 30fps seperti yang diperkenalkan Samsung lewat S23 series di awal tahun. Ya jadi walaupun secara specs, angka, resolusi, dan segala macamnya sama, ternyata perbedaan chipset yang ada itu memang cukup untuk memberikan hasil foto yang berbeda. Seperti bisa dilihat di sini saya compare dengan Z Fold 4, itu hasilnya nggak sama. Cukup lumayan sih bedanya, jadi nggak bisa dibilang sesuatu yang minor. Terlepas dari image handphonenya yang serius banget, yang kelihatan untuk produktivitas gitu, Galaxy Z Fold 5 tetap punya kamera yang bisa diandelin untuk dapat foto-foto yang bagus. Detail dan ketajamannya udah aman banget, warnanya oke, tidak oversaturasi, dan untuk dynamic range ini juga udah bagus. Meskipun menurut saya ada kalanya bagian shadow itu kadang dibuat agak gelap gitu dibandingkan sama aslinya. Contoh untuk ini, saya ada foto pegang es kopi, aslinya tangan saya tuh nggak segelap yang kelihatan sekarang. Emang detail tuh masih dapat banget kalau kita lihat, cuma mungkin ini AI-nya pingin nyimbangin ya, ngebalance sama langit yang terang, makanya bagian shadow-nya diturunin. Cuman ya itu doang sih, sisanya udah oke. Kemudian kalau untuk lensa ultra wide, ini hasil bagus dengan warna yang tidak jomplang, dengan lensa utama tidak ada distorsi juga. Terus untuk telefoto 3x dan 10x itu menurut saya udah pas, udah sweet spotnya. Sedangkan yang lebih dari itu ya jangan berekspektasi untuk dapetin hasil yang luar biasa. Nah, untuk lensa telefoto ini sebenarnya oke banget untuk dapetin objek-objek yang lebih besar, lebih dekat seperti foto gedung, foto mobil, dan lain-lainnya. Cuma emang kita nggak bisa membandingkan ya sama kualitas zoom yang kita dapetin di saudara flagshipnya kayak Galaxy S23 Ultra karena emang beda peruntukan. Next, kita pindah ke kondisi low light. Ini juga bagus ya, detailnya masih dapet banget, warnanya oke tanpa perlu pakai night mode. Bahkan saya justru tidak merekomendasikan pakai night mode soalnya saya sering ngeliat malah fotonya itu jadi terlalu terang. Mungkin ada yang suka juga sih yang kayak gini, cuman kalau saya sih enggak. Habis itu lanjut ke bagian video yang bagus-bagus yang diharapkan dari sebuah handphone flagship Samsung sudah sesuai ekspektasi. Mungkin emang bukan yang terbaik, tapi buat banyak orang saya yakin udah bakal puas. Kualitas videonya udah bagus termasuk dari segi stabilisasi bahkan di resolusi tinggi seperti 4K 30fps. Oke, sekarang ini untuk sampelnya kita bisa lihat gimana video dari Samsung Galaxy Z Fold 5 untuk rekaman video. Ini saya pakai resolusi 4K 30fps, settingan favorit saya untuk video. Handheld satu tangan sambil jalan. Bisa lihat stabilisasinya seperti apa, dynamic range, warna. Kalau yang saya lihat di layar sih ini udah oke semua sih ya, aspeknya tuh udah terpenuhi, udah checklist bagus semua untuk video ya. Stabilisasinya oke, warnanya oke, dynamic range oke, tinggal audio nih sekarang. Bisa kedengaran dengan baik nggak? Apa ketiban suara angin sama orang sekitar sama suara musik? Silahkan dinilai sendiri, dan seperti biasa kita juga bisa pindah di sini untuk ke lensa ultra wide. Ya mungkin butuh field of view yang lebih lebar. Ini pakai ultra wide 0,6, mau pakai satu lagi bisa, atau mau pakai yang 3x seperti ini. Nah ini dia untuk sampel videonya, dan abis ini kita cek untuk kamera depan. Nah kalau sekarang ini saya pakai kamera depan dari Galaxy Z Fold 5 untuk rekam video, ngevlog ya, sambil jalan. 4K 30fps juga, dan hasilnya sih yang di layar mantap. Ini padahal kamera depan. Sebenarnya kalau mau pakai kamera kamera utama, ngevlog dibuka gitu lebar, sebenarnya bisa-bisa aja walaupun emang kelihatannya agak ajaib ya, cuman sebenarnya masih bisa banget kalau mau nih kayak gini contohnya. Nah sekarang ini kalau mau ngerekam ya ngevlog dengan kamera utamanya Z Fold 5 sebenarnya bisa-bisa aja sih ya, bisa lihat hasilnya kayak gini, dan behind the scene-nya juga bisa lihat agak-agak ajaib emang sebenarnya tampilannya yang ngevlog kayak gini gitu pakai HPL lipat. Tapi ya bagusnya kita bisa pakai lensa ultra wide gitu, bisa dapet yang lebih lebar. Kalau mau dekat bisa juga pakai lensa tele ya, entah buat apa. Tapi kalau normal segini, jadi ya bisa pakai kamera utamanya oke,
kamera belakang, kamera depan juga oke. Silahkan dipilih, pengen yang mana. Habis itu kita pindah ke low light, kita lihat hasilnya kayak gimana. Yup, sekarang ini buat yang kondisi malam hari. Untuk kondisi low light bisa lihat ya nih hasilnya kayak gini. Ini kamera belakang 4K 30 seperti biasa. Kalau di bagian kapal ini sih saya suka ya hasilnya, kelihatan bagus. Ya balance gitu antara lampu, shadow-nya cakep banget. By the way ini lagi agak gerimis ya, hujan. Jadi kalau misalnya itu bisa dilihat juga tuh kayak pantulan-pantulan di lantai. Kita coba pindah ke ultra wide-nya. Set. Nah, ini kita pakai ultra wide sekarang. Balik lagi ke 1. Dan tentunya kita pindah juga ke 3x ya. Bisa seperti itu. Sekarang ini untuk kamera depan. Hasilnya kayak gini kalau buat kamera depan, perekaman video masih 4K 30, audio bisa dengar, dan habis ini saya coba pindah pakai kamera utama, kita lihat perbedaannya kayak gimana. Nah, sekarang ini pakai kamera utamanya Z Fold 5 untuk perekaman video. Masih di tempat yang sama, hasilnya bisa lihat, dan ini anginnya kenceng banget. Angin lagi kenceng, jadi mungkin bisa nabrak mic ya, bisa kadang-kadang suara anginnya kenceng atau enggak. Suara saya ngomong masih kedengaran atau enggak, silahkan nilai sendiri. Dan inilah sedikit tes dari Z Fold 5 buat perekaman video dari siang sampai malam. Menurut kalian oke atau enggak? Silahkan tulis saja di bawah. Untuk kesimpulannya, bagi saya yang emang udah menjadi pengguna Fold series beberapa tahun terakhir, Galaxy Z Fold 5 adalah handphone yang sangat powerful, serbaguna, sangat menyenangkan, tapi di saat yang bersama dia juga sangat membosankan ya. Jadi dia menyenangkan tapi membosankan. Bukan berarti jelek ya, tapi mungkin karena saya punya ekspektasi yang agak ketinggian aja dan berharap Samsung kayak bisa memberikan lebih untuk handphone barunya, jadi dia kayak berasa kurang wahnya tuh kurang dapet gitu ya. Beda sama Galaxy Z Flip 5 yang menurut saya oke banget ya, flip baru, cover screen baru, dan fitur-fiturnya oke banget. Sampai akhirnya saya juga memutuskan untuk pre-order warna online color yang kuning, itu cakep banget menurut saya. Jadi ya itu, Z Fold 5 tuh berasa agak kurang kalau menurut saya. Habis itu di sini saya juga ngeliat kayak Samsung itu seperti terlalu nyaman ya, seperti terlalu santai sebagai, mungkin mereka ngerasa sebagai market leader handphone foldable saat ini, yang menurut saya kalau dibiarin ini akan memberikan celah di balap kompetitor yang sangat gede. Ini banyak banget loh celahnya yang bisa dibalap sama kompetitor, dan sebenarnya menurut saya dibalap pun nggak apa-apa gitu, kayak biar jadi wake up call aja buat Samsung supaya next bisa ngelis produk yang lebih keren lagi. Jadi apakah saya merekomendasikan si Galaxy Z Fold 5? Tentu iya, ya ini adalah produk yang bagus dan sangat menyenangkan, apalagi buat mereka yang menggunakan Fold lama seperti Fold 2, Fold 3, itu bakal berasa banget upgrade-nya. Sedangkan kalau untuk user Galaxy Z Fold 4, sepertinya ini bukan upgrade yang wah banget ya, walaupun secara spek dia udah tertinggal 1 tahun. Tapi Samsung juga di HP barunya ini kan tidak merilis fitur baru signifikan yang eksklusif buat Fold 5. So, menurut saya bertahan 1 tahun lagi untuk nunggu Fold 6 itu kayak nggak terlalu berasa tertinggal banget ya, kecuali emang ada budgetnya pengen ganti, ya monggo silakan, tidak ada yang melarang. Jadi ya untuk Galaxy Z Fold 5 tetap menurut saya adalah handphone yang recommended meski tidak untuk semua orang. Jadi ya kalau emang dirasa cocok pemakaiannya, ada budgetnya, silakan dibeli. Untuk membantu linknya ya saya taruh di deskripsi di bawah, kali aja ada promo yang lagi jalan setelah masa pre-order ya. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.